sukacita. Nah, dari kami guru-guru sekolah minggu untuk kita semua mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti ibadah kita. Kami rindu kepada anak-anak sekolah minggu, terlebih kita rindu kepada Tuhan Yesus yang senantiasa memberkati kita. Nah, sebelum masuk ibadah, kita berdoa dulu. Adik-adik semuanya, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi yang indah ini. Kami boleh berkumpul, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terimalah ya Tuhan menjadi kesukaan bagi-Mu. Sertai ibadah kami ya Bapa, dan biarlah ibadah kami ini juga menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Mari bersama-sama kita nyanyikan lagu Baca Kitab Suci Doa Tiap Hari. Hukum Taurat kita di minggu ini diambil dari hukum Taurat yang kelima yang berbunyi, hormatilah ayah dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang Tuhan Allah berikan kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Oleh sebab itu jangan anggap remeh kepada orang tua, pemerintah, dan orang yang lebih tua. Hendaklah kita menghormati, menghargai mereka, dan senantiasa berbuat baik kepada mereka. Amin. Kita satukan hati kita. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Selanjutnya, mari kita dengarkan lagu pujian Apa yang Dicari Orang. Ayat mingguan kita di minggu ini diambil dari kitab Matius 7 ayat yang ke-7. Hal pengabulan doa. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Adik-adik sekolah minggu, mari kita bernyanyi lagu Happy Yaya dan Dengar Dia Panggil Nama Saya. Senang jadi anak Tuhan, siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Dia panggil nama saya, dia panggil namamu, dia panggil nama saya, dia panggil namamu.
Shalom anak-anak sekolah minggu HKBP Tembilahan. Hari ini dengan Ibu Ria akan membagikan firman Tuhan untuk adik-adik. Nah, sebelum itu Ibu mau nanya dulu, anak-anak sekolah minggu apa kabarnya? Nanti jawabnya baik, sehat, kuat, luar biasa gitu ya. Sekali lagi, apa kabarnya? Baik, sehat, kuat, luar biasa. Keren. Nah, untuk itu mari kita bersatu hati, mari kita berdoa, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta tinggi dalam kerajaan surga, kami sebentar lagi anak-anak-Mu akan mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, kami bersyukur Engkau boleh memberkati kami hari ini. Tuhan tolong kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kami anak-anak-Mu siap, biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami untuk mengerti. Dengarkanlah ya Tuhan doa kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari Lukas 11 ayat 9 sampai 13. Kita buka sama-sama ya anak-anak, diambil Alkitabnya, dibuka, bisa minta tolong orang tuanya. Kakak akan membacakannya, kita mengikutinya di rumah ya. Lukas 11 ayat 9 sampai 13. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, orang tua kita adalah orang tua yang baik. Orang tua kita pasti selalu memikirkan dan mengusahakan apa yang terbaik untuk anaknya. Agar anaknya bertumbuh dengan baik, orang tua kita memberikan kita makanan yang bergizi untuk kita. Menemani kita belajar, bahkan menemani kita ketika kita bermain. Apapun akan dilakukan orang tua demi kebahagiaan dan masa depan anaknya. Bahkan orang tua mau mengorbankan hidupnya, waktunya, tenaganya, dan apa yang dimilikinya demi anaknya. Itu sebabnya Tuhan berkata dalam nats ini, Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan, atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking. Nah, jika orang tua kita yang adalah manusia ciptaan Tuhan begitu mengasihi kita, terlebih lagi Bapa kita yang ada di surga yang begitu mengasihi kita, bahkan memberikan anaknya Tuhan Yesus Kristus untuk menebus segala kesalahan dan dosa kita. Tuhan Yesus mati, bangkit, naik ke sorga, dan bahkan memberikan kita Roh Kudus, supaya kita tetap berada dalam naungan kasih-Nya. Roh Kudus menghibur, mengajar, menuntun, dan membimbing kita supaya kita hidup di dalam jalan Tuhan. Untuk itu, Tuhan mengundang anak-anak sekolah minggu agar dapat memiliki hubungan yang indah dengannya di dalam doa. Dalam nats ini, hal pertama yang Yesus katakan adalah bahwa jika kita meminta, kita akan menerima. Itu berarti bahwa jika kita meminta sesuatu kepada Tuhan, Tuhan akan memberikannya kepada kita sesuai dengan kehendak-Nya. Ingatlah adik-adik, Tuhan tidak memberi kita hal-hal buruk. Jika kita meminta sesuatu yang buruk, atau jika kita meminta Tuhan melakukan sesuatu yang buruk kepada seseorang, Tuhan tidak akan melakukannya. Tuhan hanya memberikan kita hal-hal baik, dan Dia hanya melakukan hal-hal baik. Jika Tuhan tidak memberi kita sesuatu sesuai dengan permintaan kita, itu berarti permintaan kita bukan yang terbaik untuk kita.
kita akan tetap menerima. Dia akan tetap memberi kita sesuatu yang lebih baik. Jadi, ketika kita meminta, kita menerima. Bagian selanjutnya mengatakan bahwa jika kita mencari, kita akan mendapat. Pernahkah anak-anak melihat kartun atau acara TV atau film di mana orang-orang mencari harta karun? Mereka sedang berburu harta karun. Nah, seperti itulah dalam doa. Kadang-kadang Tuhan ingin memberi kita sesuatu, tetapi Tuhan menyembunyikannya dulu sehingga kita dapat memiliki petualangan untuk menemukannya. Seru kan kalau berpetualang? Kita bisa belajar hal-hal baru dan bersenang-senang untuk mencari apa yang Tuhan ingin berikan kepada kita. Dalam petualangan ini kita nggak perlu takut, karena Tuhan selalu ada menemani kita dan memastikan kita berada di petunjuk yang benar sehingga kita mendapat. Jadi, jika kita mencari, kita mendapat. Bagian terakhir, apa yang Yesus katakan di sini adalah bahwa jika kita mengetuk, apa yang akan terjadi? Pintu akan terbuka. Pernahkah adik-adik pergi ke rumah seseorang yang ingin sekali dikunjungi? Nah, pas nyampe di depan rumah, kita ngetok pintu dulu kan? Tok. Kalau ngetoknya sekali kayak gini, kedengeran nggak dari dalam? Enggak ya. Jadi kita ngetoknya harus kuat biar kedengeran. Tok, 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 tok. Udah kuat nih. Tapi kok nggak ada yang ngejawab? Ternyata yang di dalam rumah itu tidak ada. Itu bisa menyedihkan kan? Karena kita ingin sekali mengunjungi seseorang, tetapi mereka tidak di rumah. Sedih banget ya. Padahal kita pengen kali ketemu sama orang itu. Sampai belain, jauh-jauh datang, ngetok pintunya kuat-kuat, tapi nggak ada orangnya. Tunggu dulu. Ibu mau kasih tahu nih hal yang luar biasa buat anak-anak sekolah minggu. Hal yang hebat buat anak-anak sekolah minggu. Yang hebat adalah Tuhan selalu ada di rumah. Dia selalu ada di sana, siap untuk membuka pintunya dan berbicara kepada kita kapanpun kita ingin berbicara dengannya. Kita bisa berbicara tentang apa saja, baik itu tentang diri kita, tentang keluarga, tentang teman di sekolah, tentang PR kita, tentang apapun itu keadaan kita. Tuhan ingin mendengarkan apa yang ingin kita katakan dalam doa. Bahkan ketika kita sedih atau sulit mengungkapkan perasaan kita, Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya untuk menolong kita berdoa kepadanya. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah bersungguh-sungguh untuk berdoa. Karena Tuhan selalu ada siap mendengarkan apapun yang terjadi dalam hidup kita. Jadi, ketika kita mengetuk pintu Tuhan, Dia akan selalu membukanya. Minggu kita hari ini adalah Minggu Rogate, artinya berdoa, sama seperti firman Tuhan hari ini. Oleh karena itu, anak-anak sekolah minggu harus tetap rajin berdoa ya. Mari terus berdoa supaya COVID-19 bisa berakhir dan kita bisa kembali beribadah di rumah Tuhan. Demikian firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta tinggi dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman yang boleh kami nikmati. Kami bersyukur ketika kami meminta, kami menerima. Ketika kami mencari, kami mendapat. Ketika kami mengetok pintu, Engkau selalu membukakannya bagi kami. Ajar kami Tuhan untuk terus datang di dalam doa kepadamu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tanganku namet-met tulehona tudebata daini nalujari senefaku namai
tutup dengan doa Bapak kami. Ibu ada tugas untuk kalian semuanya. Tugasnya adalah sesuai dengan ibadah kita, kamu harus jawab 3 soalan ini dan kamu videokan. Suruh bantu orang tua ya. Lalu kirim ke ibu. Nanti hasilnya akan kita tampilkan dalam video ibadah selanjutnya. Oke? Persoalan yang pertama. Apa dan hafalkan ayat mingguan kita hari ini. Yang kedua, sesuai dengan isi khotbah, mengapa kita berdoa? Dan yang ketiga, harus seberapa banyak kita berdoa atau seberapa seringkah kita berdoa? Nanti dijawab melalui video, nanti divideokan sama mamanya, kirim ke ibu atau guru sekolah minggu yang lain, oke? Silahkan dijawab. Salam rindu kami nak nyanyi. Bila kau Bila kau inginkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Hingga nanti tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau keadaan tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi tak berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hai adik-adik, anak-anakku sekalian, bagaimana ibadahnya? Hari ini sekian ibadah kita adik-adik ya. Semoga selalu ada sukacita di dalam setiap ibadah kita. Nah, jangan lupa tugas-tugas yang dikasih oleh guru sekolah minggu divideokan, disuruh dibantu mama bapaknya ya. Nanti akan divideokan lagi dalam ibadah minggu depan. Kemudian ingat, di rumah saja. Kalaupun pergi keluar, jangan
jangan lupa pakai masker, dan mari kita selalu berdoa dengan sungguh-sungguh semoga corona cepat hilang dari bumi kita ini dan kita boleh beraktivitas seperti semula, beraktivitas di sekolah maupun di sekolah minggu. Oke adik-adik semuanya, sampai bertemu minggu depan ya.